Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu program linier, namun dengan subbab yang berbeda, yaitu penyelesaian program linier dalam bentuk soal cerita. Jadi di pertemuan kita yang kemarin, yang terakhir itu kita belajar untuk membuat pemodelan matematika, membuat fungsi kendala dan fungsi objektif dari suatu soal cerita program linier. Nah, kali ini kita akan belajar menyelesaikan secara utuh masalah program linier dalam bentuk soal cerita. Di sini saya masih pakai soal yang sama seperti kemarin supaya tidak membingungkan kalian. Soal yang pertama yaitu pedagang buah memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli apel 4.000 per kilogram dan pisang 1.600 per kilogram. Truk yang dibawanya hanya bisa menampung 400 kilogram buah. Tentukan berapa kilogram apel dan pisang yang harus dibeli supaya kapasitasnya maksimum. Nah, di sini pertanyaannya sudah bukan memodelkan lagi ya, tapi menentukan berapa kilogram apel dan pisang yang harus dibeli supaya kapasitasnya maksimum. Berarti ini kita harus menyelesaikan secara utuh soal program linier, bukan hanya memodelkannya. Langkah yang pertama masih sama seperti yang kemarin. Kita membuat permisalan X dan Y dahulu. Dari mana? Dari fungsi objektif. Fungsi objektifnya di sini, berapa kilogram apel dan pisang yang harus dibeli supaya kapasitasnya maksimum. Berarti yang kita misalkan sebagai X adalah apel dalam kilogram. Sedangkan yang kita misalkan sebagai Y adalah pisang dalam kilogram. Jadi kita tulis seperti ini. Misalkan X sama dengan banyak apel yang dibeli dalam kilogram. Y adalah banyak pisang yang dibeli dalam kilogram. Nah, kemudian setelah itu apa? Kita membuat tabel berisi informasi yang ada dalam soal cerita. Apel, pisang, dan di sini batasan. Jika yang kemarin saya menuliskan total, sekarang saya ganti batasan ya. Karena tidak harus total, namun informasinya berupa batasan. Kemudian di sini apa yang diketahui yaitu harga beli apel dan juga harga beli pisang. Di sini di soal diketahui harga belinya apel. Harga belinya apel yaitu 4.000 per kilogram. Jadi 1 kilogram apel itu harganya Rp4.000. Sedangkan di sini pedagang buah membeli sebanyak X kilogram apel, berarti harga belinya adalah 4.000 X. Sedangkan harga beli pisang di sini 1.600 per kilogram, berarti 1 kilogram itu harganya 1.600. Sedangkan di sini pedagang buah membeli sebanyak Y kilogram, berarti harga belinya 1.600 Y. Dengan batasannya, batasan di sini adalah modalnya. Modalnya adalah 1 juta rupiah, jadi kita tulis 1 juta. Kemudian apalagi yang diketahui? Ini ya, truk yang dibawa hanya bisa menampung 400 kg. Berarti di sini kita tulis kapasitas. 400 kg ini berisi jumlah buah apel dan pisang yang dibeli. Berarti kapasitasnya adalah X kilogram apel, Y kilogram pisang. Dengan batasannya 400. Sudah sama satuannya ya. Ini sama-sama kilogram, ini sama-sama dalam rupiah. Sudah cukup informasinya. Kemudian kita modelkan. Pemodelan yang pertama, fungsi kendala yang pertama yaitu 4.000 X ditambah 1.600 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Di sini kurang dari karena tidak mungkin
pedagang buah membeli di atas 1 juta karena modalnya memang hanya 1 juta. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan. Kalau fungsi kendala bisa kita sederhanakan ya, supaya menghitungnya itu lebih gampang menggunakan angka yang kecil. Namun kalau fungsi objektif tidak boleh disederhanakan. Jadi ini fungsi kendala bisa kita sederhanakan sehingga mendapatkan bentuk yang sederhana 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1250. Nah, ini fungsi kendala yang pertama diambil dari harga beli dan modal tadi ya. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu diambil dari kapasitas. X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. Kenapa kurang dari? Karena truknya hanya bisa menampung 400. Jadi di atas 400 pasti tidak akan muat di dalam truk. Jadi ini kurang dari atau sama dengan. Kita tulis kurang dari sama dengan. Kemudian keterangan apa lagi? Banyak apel dan pisang selalu positif. Tidak mungkin banyak apel negatif. Banyak pisang juga tidak mungkin negatif. Maka kita tulis X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kesimpulannya fungsi kendalanya yaitu 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1250, x plus y kurang dari sama dengan 400, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan kilogram apel dan pisang yang harus dibeli. Jadi maksimum fx, y sama dengan x plus y. Nah, dari sini bisa kita kerjakan. Saya tulis lagi fungsi kendalanya dan fungsi objektifnya. Langkah pertama apa? Kita cari satu persatu dulu pertidaksamaannya. Kita cari pertidaksamaan yang pertama dulu. Kita cari titik potongnya. 5x plus 2y sama dengan 1250. Nah, pertama kita ubah dulu ya, dari kurang dari sama dengan, ini kita ubah ke persamaan dulu, supaya bisa menemukan titik potongnya. Jadi titik potongnya yaitu, jika y-nya 0 maka x-nya 250, jika x-nya 0 maka y-nya 625, jadi mendapatkan titik potong 250,0 dan 0,625. Jika masih bingung, silakan melihat video pembelajaran yang sebelumnya ya. Kemudian kita gambar di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Di sini titik pusat 0,0. Kemudian letak ini 250,0 di mana? Berarti X-nya 250 di sini, Y-nya 0. Kemudian 0,625 yang ini di mana berarti X-nya 0, Y-nya 625, berarti ada di sebelah sini ya, 625. Kemudian kita tarik menjadi satu garis lurus, kita namakan persamaannya adalah 5X plus 2Y sama dengan 1250. Langkah selanjutnya apa? Kita uji atau kita cek himpunan penyelesaian yang memenuhi itu yang sebelah mana. Jadi kita uji dengan titik 0,0 atau titik pusat koordinat 0,0. Jadi kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0 ke dalam pertidaksamaan awal, yaitu 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 1250. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 1250. Benar kan? Benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 1250. Pernyataan itu benar. Maka kalau benar 0,0 termasuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, kalau 0,0 termasuk HP, perjanjian kita di awal adalah himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang bersih dari arsiran, sedangkan yang bukan himpunan penyelesaian adalah yang terkena arsiran. Berarti 0,0 tidak boleh terkena arsiran.
Jadi untuk garis ini tidak boleh, daerah ini tidak boleh terkena arsiran. Maka kita arsir yang sebelah luar. Seperti ini. Nah, satu pertidaksamaan selesai. Sekarang kita mengerjakan pertidaksamaan yang lain. X plus Y sama dengan 400. Ini pertidaksamaan yang kedua ya. Kita cari titik potongnya sehingga menemukan 400,0 dan 0,400. Letaknya di sini 400,0 sedangkan 0,400 di sini. Kemudian kita tarik satu garis lurus berwarna merah ini. Kita namakan dengan X plus Y sama dengan 400. Kemudian kita uji atau kita cek mana yang termasuk himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, masukkan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Jadi 0 ditambah 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 400. Pernyataan ini benar. Jadi 0,0 termasuk himpunan penyelesaian. Berarti untuk garis yang merah ini 0,0 termasuk himpunan penyelesaian. Jadi tidak boleh terkena arsiran karena sekali lagi perjanjian kita adalah yang terkena arsiran itu yang bukan himpunan penyelesaian. Sedangkan yang bersih adalah himpunan penyelesaian. Jadi kita arsir yang luar. Luarnya garis merah. Berarti seperti ini. Nah, pertidaksamaan 1 dan 2 sudah kita gambar. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga. X lebih dari sama dengan 0. Pertama kita buat persamaannya dulu. Berarti X sama dengan 0. Di mana letak X sama dengan 0? Kita lihat, ini sumbu X. X sama dengan 0 berarti yang sebelah sini ya. Ini adalah X sama dengan 0. Berarti garis ini adalah garis X sama dengan 0. Artinya garis X sama dengan 0 adalah garis dari sumbu Y. Maka kita tulis di sini keterangannya adalah X sama dengan 0. Sedangkan di sini lebih dari sama dengan. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X yang nilainya positif. Berarti X yang positif yang mana? X yang positif kan yang sebelah sini. Sedangkan yang negatif sebelah sini. Berarti kita arsir yang negatif. Berarti kita arsir sebelah sini. Seperti ini. Sama dengan garis Y lebih dari sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 di mana? Ini sumbu Y, berarti Y sama dengan 0 di sini ya. Berarti garis Y sama dengan 0 itu adalah garis dari sumbu X sendiri. Kemudian lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti Y-nya yang positif. Y positif kan yang sebelah atas. Berarti yang bawah ini kan negatif. Jadi kita arsir yang bawah. Nah, seperti ini. Semua pertidaksamaan sudah kita gambar, berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih dari arsiran, yaitu yang tengah. Ini adalah himpunan penyelesaian. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari setiap titik pojok dalam himpunan penyelesaian. Di sini ada 4 titik pojok. Kita namakan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di sini dari gambar bisa kita ketahui bahwa titik A itu adalah 0,400. Sudah jelas terlihat ya. Sedangkan titik B belum diketahui secara pasti koordinatnya. Titik C adalah 250,0 dan titik D adalah 0,0. Berarti yang belum diketahui adalah titik B. Kita cari titik B menggunakan eliminasi dan substitusi. Karena titik B adalah perpotongan antara garis yang kuning dan garis yang merah, maka kita eliminasi dan substitusi garis yang kuning dan garis yang merah. 5x plus 2y sama dengan 1250. X plus y sama dengan 400. Di sini saya mengeliminasi yang y, berarti di sini harus 2y. Supaya ini 2y, kita kalikan 2. Sehingga menjadi seperti ini. Ini yang atas tetap, sedangkan yang bawah kita kalikan dengan 2 semua ya. Menjadi 2x plus 2y sama dengan 800. 5x dikurangi 2x 3x.
2Y dikurangi 2Y 0, 1250 dikurangi 800 450, sehingga X sama dengan 150. Kemudian kita substitusi, boleh substitusi dengan persamaan yang atas, boleh dengan yang bawah. Lebih mudah yang bawah. Jadi X plus Y sama dengan 400. Kita substitusikan X sama dengan 150 di sini ke dalam persamaan ini. Jadi X-nya diganti dengan 150. Sehingga ketemu Y-nya 250. Jadi titik B-nya yaitu X, Y 150, 250. Jadi kita sudah mengetahui letak titik A, B, C, dan D. Kemudian langkah yang terakhir adalah substitusi titik pojok ke fungsi objektif, yaitu X plus Y. Jadi dari koordinat titik pojok ini kita masukkan nilai X dan Y-nya ke dalam fungsi objektif ini, yaitu X ditambah Y. Berarti untuk yang titik A, X-nya 0, Y-nya 400, berarti 0 ditambah 400, 400. Untuk yang B, 150 ditambah 250, yaitu 400. Yang C, 250 ditambah 0, 250. Yang D, 0 ditambah 0, yaitu 0. Nah, dari keempat titik ini, perintahnya adalah memaksimumkan. Berarti kita cari yang maksimum, yaitu 400. Nah, di sini 400 ada dua, yaitu di titik A dan titik B. Tapi coba kita teliti pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa kilogram apel dan pisang yang harus dibeli. Berarti kesimpulannya pedagang itu harus membeli apel dan juga pisang. Kalau kita memilih yang A, artinya X-nya 0, Y-nya 400. Berarti pedagang itu tidak membeli apel, hanya membeli pisang sebanyak 400 kilo. Sedangkan yang B, X-nya 150, Y-nya 250. Berarti pedagang itu membeli 150 kg apel dan 250 kg pisang. Jadi kesimpulannya kita pilih yang mana? Kita pilih yang B. Yang B ini adalah yang paling maksimum. Kesimpulannya, jadi kapasitas maksimumnya adalah 400 kg, yaitu dengan membeli apel sebanyak 150, ini ya, dan pisang sebanyak 250 kg. Nah, misalkan kalian ragu, Bu, apakah ini benar jawaban yang paling tepat? Oke, kita cek ya. Kita cek satu persatu kemungkinan yang bisa terjadi. Misalkan apelnya 200, pisangnya 200. Ya. Seandainya kita samaratakan membeli apel sebanyak 200 kilo dan pisang sebanyak 200 kilo. Jadi X-nya 200, Y-nya 200. Coba kita masukkan ke dalam fungsi kendala. Untuk fungsi kendala yang ini mungkin masih memenuhi ya. 200 ditambah 200, hasilnya 400. 400 kurang dari sama dengan 400 kan masih memenuhi. Nah, sekarang kita coba masukkan ke fungsi kendala yang pertama. Yang pertama ini tadi tentang apa? Masih ingat? Tentang harga beli dan modal. Jadi kita masukkan 5 dikali 200 ditambah 2 dikali 200. Hasilnya adalah 1400. 1400 kurang dari sama dengan 1250. Salah kan? Tidak memenuhi. Jadi di sini dia hanya punya modal segini. Pedagang itu hanya mempunyai modal ini. Jadi tidak boleh melebihi modal. Dan 1400 itu melebihi modalnya. Jadi bertentangan dengan fungsi kendala yang pertama. Jadi jawaban ini 150 kg dan 250 kg ini adalah jawaban yang paling tepat. Itu gunanya kita belajar program linier. Soal yang kedua. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih, sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih.
Jika biaya untuk mengecat setiap ruang tamu 300.000 dan setiap kamar tidur 250.000, tentukan penghasilan maksimum yang dapat diperoleh pemborong. Jadi pertama memisalkan X dan Y. Jadi X-nya adalah di sini fungsi objektifnya penghasilan maksimum dari pengecatan setiap ruang tamu dan setiap kamar tidur. Berarti X-nya adalah banyak ruang tamu yang dicat, Y-nya adalah banyak kamar tidur yang dicat. Kemudian kita pindah ke dalam tabel. Untuk masalah yang pertama yaitu tentang ini ya, jumlah cat biru. Jadi kita tulis cat biru dalam satuan kaleng dan cat putih dalam satuan kaleng. Ruang tamu butuh berapa? Satu ruang tamu butuh 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Berarti ini kan 1 ruang tamu. Kalau sebanyak X ruang tamu berarti 1X dan 3X. Butuh 1X cat biru dan 3X cat putih. Berarti kita tulis di sini X, di sini kita tulis 3X. Nah, selanjutnya untuk kamar tidur. 1 kamar tidur butuh 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Itu untuk 1 kamar tidur. Sedangkan di sini yang dicat adalah sebanyak Y kamar tidur. Berarti butuh 2 Y cat biru dan 2 Y cat putih. Kita tulis 2Y, 2Y. Batasannya, cat birunya ada berapa totalnya? 100 kaleng cat biru. Berarti kita tulis 100. Di sini cat putihnya 240. Kita tulis 240. Kemudian, menghasilkan fungsi kendala X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Sedangkan fungsi objektifnya yaitu maksimum dari ini ya, penghasilannya yaitu 300.000 X ditambah 250.000 Y. Langkah yang pertama, kita cari satu persatu setiap pertidaksamaan. Kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, X plus 2Y sama dengan 100. Titik potongnya yaitu 100,0 dan 0,50. Kita gambar ke dalam sumbu koordinat. 100,0 letaknya di sini, 0,50 letaknya di situ. Kemudian kita tarik garis lurus, kita beri nama X plus 2Y sama dengan 100. Kemudian kita cari himpunan penyelesaiannya dengan cara menguji atau mengecek dengan titik 0,0. 0,0 kan di sini. Masukkan X-nya 0, Y-nya 0 ke dalam persamaan. Berarti mendapatkan hasil 0 kurang dari sama dengan 100. Pernyataan ini benar. Maka 0,0 termasuk himpunan penyelesaian. Jadi 0,0 harus bersih dari arsiran. Berarti kita arsir yang luar. Sekarang ke pertidaksamaan yang kedua, 3X plus 2Y sama dengan 240. Titik potongnya yaitu 80,0 dan 0,120. 80,0 di sini dan 0,120 di sini. Lalu kita tarik garis 3X plus 2Y sama dengan 240. Kemudian kita cari atau kita uji dengan titik 0,0. Mendapatkan hasil 0 kurang dari sama dengan 240. Pernyataan ini benar. Jadi 0,0 termasuk himpunan penyelesaian. Jadi kita arsir yang luar. Kemudian X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Caranya sama seperti yang tadi ya, soal pertama. Kita arsir. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang tengah. Kemudian kita cari titik-titik pojoknya. A, B, C, dan D. Di situ kita tahu bahwa A adalah 0,50, B-nya belum diketahui,
C-nya adalah 80,0 dan D-nya adalah 0,0. Kemudian kita cari titik B, menentukan titik B, yaitu dengan eliminasi dan substitusi. Ketemu hasilnya, X-nya adalah 70. Kemudian kita substitusi ke dalam salah satu persamaan, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Di sini saya pakai yang pertama, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 15. Jadi titik B itu adalah 70,15. Jadi ini itu 70,15. Nah, ketika semua titik sudah diketahui, kita substitusikan titik pojok ke dalam fungsi objektif 300.000 X ditambah 250.000 Y. Jadi kita masukkan X sama Y-nya ke dalam fungsi ini. Diperoleh nilai titik A yaitu 12.500.000, nilai titik B 24.750.000, nilai titik C 24 juta, dan nilai titik D 0. Di sini pertanyaannya maksimum, berarti yang maksimum dari keempat titik ini adalah titik B, yaitu 24.750.000. Kesimpulannya, jadi penghasilan maksimumnya sebesar 24.750.000, yaitu dengan mengecat 70 ruang tamu, ini ya, X-nya 70, dan 15 kamar tidur, Y-nya adalah 15. Jika tidak yakin dengan jawaban, maka kita coba dengan kemungkinan yang lain. Kita coba ya, misalkan di sini kan maksimumnya sebesar ini. Dengan jumlah ruang tamunya 70, kamar tidurnya 15. Nah, di sini kan fungsi objektifnya memang lebih mahal pengecatan ruang tamu daripada kamar tidur. Misalkan kalian bertanya, Bu, kenapa ruang tamunya tidak ditambah lagi supaya penghasilannya lebih mahal? Nah, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Jadi misalkan kita tambah di sini. Misalkan ruang tamunya 71, kamar tidurnya jadi 14, misal ya. Misalkan. Jadi 71-nya, X-nya 71, Y-nya 14. Nah, coba kita masukkan ke dalam fungsi kendala. Berarti ini 71 ditambah 2 dikali 14 berapa? 71 ditambah 28, hasilnya 99. 99 kurang dari sama dengan 100. Masih memenuhi ya. Kita coba masukkan dengan fungsi kendala yang kedua. 3X plus 2Y. Berarti 3 dikali 71 ditambah 2 dikali 14. Hasilnya adalah 241. Nah, 241 kurang dari sama dengan 240. Kan salah. Di sini kan jumlah kaleng cat putih memang persediaannya hanya 240. Jadi kalau ruang tamunya 71, kamar tidurnya 14, butuh 241 kaleng cat putih. Jadi kurang kan? Tidak memenuhi syarat yang kedua. Maka dari itu jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat, yaitu ruang tamunya sebanyak 70 dan kamar tidurnya sebanyak 15. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.